Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Nur Rahmawati, NIM 1942069. Yang kedua, Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 1942060. Yang ketiga, Lina Fradila, NIM 194206663. Di sini kami akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi regional. Nah, pertumbuhan ekonomi regional adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau add value yang terjadi. Pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya dinyatakan dalam nilai real, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Nah, pola pertumbuhan ekonomi regional berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional karena ada beberapa perbedaan di dalamnya seperti pertumbuhan ekonomi regional lebih terbuka sehingga mobilitas sumber daya lebih tinggi. Sedangkan analisis pertumbuhan ekonomi regional menekankan pada pentingnya pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya akan melanjutkan presentasi faktor penentu pertumbuhan ekonomi, bahwa ada 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu 1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. 3. Kemajuan teknologi. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi secara regional. 1. Keuntungan lokasi. 2. Aglomerasi. 3. Migrasi. 4. Lalu lintas modal antar wilayah. Kelompok teori pertumbuhan ekonomi regional. A. Export Based Model, Douglas C. North 1955. B. Neoclassic Model, Bernstein 1964. C. Cumulative Consumption Model, Myrdal 1957. D. Corpora-Perry Model, Friedman 1966. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok teori ekonomi regional. Untuk yang pertama, export based model, di mana pertumbuhan ekonomi suatu region ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi sebagai kekuatan ekspor, di mana keuntungan lokasi setiap region adalah berbeda dengan kondisi geografisnya. Yang kedua adalah neoclassic model, di mana terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu negara dengan pertumbuhan kemakmuran daerah pada negara yang bersangkutan. Berdasarkan fungsi produksinya, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi, migrasi, dan lalu lintas modal. Dan untuk yang selanjutnya adalah kumulatif causation model, di mana pemerataan antar daerah tidak bisa disertakan pada mekanisme pasar semata, tetapi perlu intervensi pemerintah untuk program-program pembangunan bagi wilayah terbelakang dalam bentuk regional planning. Dan untuk yang keempat adalah core periphery model, di mana analisis menentukan pada hubungan erat dan saling mempengaruhi antar pembangunan kota atau core dan desa, sangat menonjol interaksi antar daerah atau spatial interaction. Ketergantungan kota suatu saat dapat terputus bila pembangunan wilayah telah berkembang. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.